Itu kan ada harapan-harapan yang udah gue buat ya, kalau nggak gue ceritain gitu. Kebahagiaan yang menggantungkan kepada orang lain itu cenderung lebih menggoda gak sih? Halo guys, welcome to our podcast di Bebas Bahagia, Gak Perlu Drama. Oke, nama gue Rima dan di sini kita bakal ngebahas topik yang sering banget jadi perbincangan banyak orang. Kira-kira ada yang bisa nebak gak kakak-kakak? Topik apa sih yang bakal kita bahas di podcast kali ini? Kayaknya seru sih. Iya seru. Soalnya udah ada nih di layar nih. Tema topik kita kali ini yaitu cara agar kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Nah, di sini gue udah ditemenin nih sama kakak-kakak cantik. Boleh dong kakak-kakak cantik kenalin dulu namanya. Halo, perkenalkan, nama gue Nopita Ramandani, bisa dipanggil Nopita. Gue Wardah Amalia, bisa dipanggil Wardah. Oke, kakak-kakak kira-kira dari universitas mana sih? Terus sekarang jurusan apa? Lagi menempuh di semester berapa? Kita dari Universitas Indraprasta PGRI. Jurusan apa, Wardah? Bimbingan dan konseling. Ya, sekarang kita semester 5. Iya. Oke, kesibukannya di semester 5 apa aja? Aduh, sibuk banget ya. Yang pastinya tugas akhir sih. Iya, tugas akhirnya banyak banget. Iya. Yang jadi alasan kakak-kakak buat milih jurusan bimbingan konseling apa sih? Karena kan bimbingan konseling itu setahu saya konteksnya itu ke ilmu psikologi dan ilmu kependidikan ya. Iya. Coba alasan kakak milih jurusan bimbingan dan konseling apa? Kalau gue dari kecil udah cita-citanya itu jadi guru ya. Oh iya. Guru. Dan masuknya ke jurusan bimbingan dan konseling itu ingin pengen jadi guru BK gitu. Pengen jadi guru BK, mengeksplor ya tentang psikolog gitu ke pendidikannya. Kak Wardah apa sih alasannya? Alasannya sih ya karena terpaksa aja. Serius terpaksa? Iya. Ya karena dulu pengennya masuk di psikolognya tuh kayak maunya di kampus negeri. Tapi kan sekarang udah masuknya ke swasta, nggak apa-apa, jalanin aja. Kok dari psikologi ke bimbingan konseling tuh kenapa? Kan awalnya tadi ngomongnya pengen psikologi ya, terus nggak jadi nih, mungkin karena nggak masuk. Terus kenapa milih di kampus swasta tapi jadinya bimbingan konseling? Apa karena konteksnya nggak jauh-jauh gitu? Iya, konteksnya nggak jauh-jauh ya, karena saya juga pengen memahami perilaku orang lain gitu, mau banget tahu. Nggak ke guru juga sih, kadang pengen tahu aja sih kayak orang lain tuh gimana mahamin. Iya. Memahami perilaku orang lain gitu ya. Nah, dalam episode kita kali ini, gue harap kakak-kakak tuh bisa mengeksplorasikan cara-cara praktis kakak-kakak buat bisa ngasih tahu nih ke teman-teman yang lagi nonton bagaimana sih cara mereka menemukan kebahagiaannya yang lebih tulus, lebih mandiri gitu. Karena kan kebanyakan ya dari orang-orang, pernah gak sih gini dulu deh, pernah gak sih kakak-kakak tuh ngerasa ketika ada orang lain ngerasa bahagia hanya ketika ada orang lain di sekitar kita gitu, atau bahkan kayak kita ngerasa sedih atau kita ngerasa kosong ketika orang yang kita harapkan hadir tuh malah nggak ada gitu. Karena kan kebanyakan gitu di lingkungan kita gitu, di lingkungan sekitar yang kita rasain, kebahagiaan yang menggantungkan kepada orang lain itu cenderung lebih menggoda gak sih? Iya, seringkali lebih menggoda gitu kan. Tapi bagaimana jika kita menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri itu secara tulus, secara mandiri gitu. Jadi definisi pertanyaan gue nih buat kakak-kakak, jadi definisi kebahagiaan menurut kakak-kakak apa sih? Definisi bahagia. Coba definisi bahagia dulu menurut Kak Nopita apa? Gue pernah baca salah satu teori dari Plato, yaitu kebahagiaan seseorang terletak di dalam kemampuannya untuk mewujudkan apa yang ia inginkan apapun bentuknya. Dan benar, kebahagiaan itu ketika kita merasakan senang, tenang, dan tentram. Contohnya ketika kita melakukan hobi yang kita sukai dan kumpul bersama orang-orang tersayang. Oke, kalau dari teori Plato ini kayak cara menemukan kebahagiaan itu gampang ya? Gampang. Kayak kita bisa menemukan apa yang kita sukai aja dalam diri kita sendiri. Kayak kita bisa menemukan hobi kita gitu. Nah, kalau misalnya kita udah nemuin hobi kita itu kan kita bakal
seneng gitu ya, Senang, kita bakal bahagia. bahagia. Oke, kalau dari Kawardah, definisi kebahagiaan menurut Kawardah. Gue juga pernah baca teori dari Ed Diener tentang kebahagiaan, yang isinya itu kebahagiaan seringkali dipengaruhi oleh hubungan sosial yang positif. Ya menurut gue isi teori itu sih benar ya, karena gue ngalamin sendiri ketika gue membantu orang lain dan itu berhasil, dan orang yang gue bantu itu merasa bahagia. Oh my god! Itu sih ada kebahagiaan tersendiri ya dalam hidup gue. Jadi ketika mulia banget gitu ya, ketika Kawardah selesai ngebantu orang, ketika Kawardah ngerasa udah bisa ngebantu orang, terus orang yang dibantunya itu ngerasa puas akan bantuan Kawardah gitu, itu justru malah bikin kita seneng gitu ya. Iya. Bikin kita senang sendiri gitu. Emang kebanyakan sih realitanya ketika kita bisa ngebantu orang banyak gitu, terus orang yang kita bantu puas sama apa yang kita bantu tuh, bakal muncul kebahagiaan sendiri gak sih dalam diri kita. Nah, jadi dari apa yang gue dengar, definisi kebahagiaan menurut Kanopita atau Kawardah itu kan beda-beda ya caranya masing-masing tuh. Kayak yang tadi menurut Kanopita dengan cara menemukan hobi gitu, terus kalau Kawardah itu bisa ngebantu banyak orang gitu. Jadi kita nggak bisa samaratakan lah kebahagiaan menurut orang-orang. Tapi tapi mari deh kita gali lagi gitu, mengapa masih banyak orang-orang yang masih menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain gitu. Menurut Kanopita atau Kawardah nih, apa sih yang masih mendorong orang untuk melakukan hal itu? Gua rasa salah satu alasan mengapa orang menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain yaitu ketakutan akan kesepian. Banyak orang yang merasa bahwa kebahagiaannya itu harus datang dari interaksi orang lain. Jadi, mereka cenderung mencari validasi dari orang-orang di sekitar. Ketika tidak ada orang, mereka akan merasakan kosong. Mungkin kayak bahasa kasarnya gitu ya Kak, kayak haus validasi ya. Ya, dari kayak orang. misalnya contoh kecil, kayak misalnya kita padahal ngelakuin hal-hal yang sederhana gitu, hal-hal yang bahkan orang-orang tuh sering ngelakuin itu, tapi kita justru haus sama pujian orang. Kita pengen apa-apa yang kita lakuin itu pengen diapresiasi gitu. Benar banget. Kalau menurut Kawardah gimana? Ada juga yang merasa bahwa kebahagiaan itu datang dari cinta atau perhatian orang lain. Ya kayak misalnya ketika kita terlibat dalam hubungan romantis, banyak yang merasa bahagia hanya dengan kehadiran pasangan. Padahal kan itu akan berbahaya ya kalau kita terlalu bergantung. Nah, itu dia, terlalu berharap banyak gitu sama orang lain buat kebahagiaan kita. Itu justru lebih bahaya gak sih? Kayak tadi contohnya ketika kita kayak Kawardah, Pasangan. Ketika kita bergantung sama pasangan kita. Kayak pasangan kita padahal lagi sibuk, pasangan kita lagi nggak bisa ngasih waktu ke kita, jadi kita bawaannya perasaannya sedih mulu, perasaannya kosong. Padahal itu hal yang wajar ya, karena nggak setiap orang yang di sekitar kita itu ada waktu buat kita gitu. Justru itu lebih bahaya buat kita, karena ketika orang yang kita harapkan itu nggak sesuai sama ekspektasi kita nggak bisa menemukan ekspektasi kita ke mereka, itu justru itu yang bakal bikin kita merasakan sedih. Iya, gitu. merasakan sedih, merasakan kosong. Jadi kita menaruh kebahagiaan kita pada orang itu gitu. Jadi gimana nih menurut kakak-kakak cara buat kita bisa mulai mengubah pola pikir yang kayak gini? Salah satu cara yang gue coba adalah dengan mengembangkan hobi dan minat pribadi. Ketika kita bisa menemukan kepuasan dari diri sendiri, kita jadi lebih mandiri dalam hal kebahagiaan. Contohnya kayak gue suka olahraga nih. Setiap kali gue olahraga itu gue merasakan bahagia tanpa harus bergantung kepada orang lain. Contoh olahraganya apa Kak yang bisa bikin kakak tuh sampai seneng banget gitu kalau ngelakuin itu? Sederhana sih. Iya. Kayak lari di sekitar rumah gitu. Terus Main raket mungkin ya. Iya, main badminton terus seru banget sebenarnya. Seru banget. Terus ada lagi mungkin dari Kawardah? Kalau dari gue sih ya penting juga untuk berlatih bersyukur. Karena ketika kita fokus pada hal-hal kecil yang membuat kita bahagia setiap harinya, itu juga bisa mengurangi kita untuk tidak bergantung kepada orang lain. Ya kayak contohnya
contoh gue sih ya, kayak di pagi hari itu menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau berjalan-jalan di taman, atau me time sendirian di mall, itu juga bahagia sih. Contohnya tuh kayak bener yang kayak tadi Kak Wardah bilang, padahal dengan cara me time gitu, apalagi buat cewek-cewek nih gitu, me time-nya kan banyak ya eksplorasinya, dengan cara kayak ke mall atau mungkin nyalon. Apalagi sih cewek-cewek biasanya kalau me time tuh ngapain aja? Iya, makan makanan yang enak. makan makanan yang enak yang menurut kita itu, kalau kita udah makan itu tuh kita Moodnya moodnya naik. membaik banget iya. gitu kan. Pasti. Bagus banget sih, iya betul. Me time dengan cara me time. Menurut gue juga yang tadi kayak Kak Wardah bilang, dengan cara meditasi atau mindfulness itu tuh berharga banget buat kita, karena ketika kita bisa bersyukur dengan keadaan yang sedang kita jalani, terus kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Dari situ padahal kita bisa menemukan kebahagiaan gitu, tanpa menggantungkan Kebahagiaan iya, kita pada tanpa orang menggantungkan lain. kebahagiaan kita pada orang lain. Oke. Bener banget, selain itu penting juga membangun hubungan yang sehat dan tahu batasan ya, agar tidak bergantung kepada orang lain. Itu sih. Iya ya, dan komunikasi yang baik juga penting. Ketika kita jujur tentang perasaan kita kepada orang-orang terdekat, dengan begitu mereka bisa mendukung kita tanpa membuat kita bergantung. Contoh perasaan jujurnya nih apa nih Kak? Contoh kecil deh. Contoh kecilnya ya, Iya, perasaan jujur ke orang lain yang bikin kita Merasakan merasakan kebahagiaan. contohnya sih yang gue alamin ketika gue nge-crush-in orang nih ya. Iya. Itu kan ada harapan-harapan yang udah gue buat ya, kalau nggak gue Iya, iya. ceritain gitu. Karena ketika kita ngekerasin orang tuh muncul gak sih hayalan-hayalan kita sama orang itu gitu. Kita jadi kayak naruh kebahagiaan gak sih? Kayak misalnya kita ngekerasin orang, terus kayak kita di hayalan kita tuh atau harapan kita tuh ke orang itu kayak, suka balik. iya, ini Iya, orang ini banyak banget dah. Iya, orang ini suka balik sama kita. Orang ini benar-benar kayak juga mungkin ya naruh harapan sama kita. Padahal bisa jadi gitu. Ketika kita jujur sama orang lain gitu, kayak tadi yang contoh Kak Wardah bilang, misalnya Kak Wardah jujur ke orang, Teman-teman terdekat gitu, ke keras Kak Wardah ini kalau Kak Wardah suka gitu. Padahal jawaban dia tuh bisa aja ya, mungkin gak suka balik sama Kak Wardah gitu. Jadi dengan cara kayak misalnya dia jujur walaupun pahit, harapan-harapan kita atau hayalan-hayalan yang udah kita buat tuh hilang. Jadi kita nggak Bergantung ke iya, nggak bergantung dengan keras, hayalan iya. kita, nggak bergantung dengan kebahagiaan kita sama orang itu. Karena kan ketika kita harapannya gitu atau hayalannya sesuai sama ekspektasi kita, kan jadinya bawaannya seneng gak sih? Tapi bahagia. iya gitu. Tapi kita juga bisa kan kayak ceritakan perasaan kita ke teman-teman terdekat kita, nggak harus sama keras langsung gitu. Benar, bisa juga. Iya, itu Dari juga teman juga muncul mendukung lah tanpa membuat kita bergantung. Jadi intinya tuh kita harus belajar menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri ya guys, karena itu perjalanan yang mungkin emang nggak mudah, tapi berharga banget gak sih buat kita ke depannya, buat kita apa ya bahasanya, lebih bersyukur sama apa yang kita punya, kita lebih bahagia, terus kayak kita kebahagiaan kita lebih tulus, lebih mandiri, karena kita nggak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa tuh? Apa ya? Kebahagiaan apa sih yang udah pernah kalian rasain gitu tanpa menggantungkannya kepada orang lain, tapi yang paling berkesan? Cerita dulu sedikit ya kali Iya, ya. boleh. Nggak kemarin sih, udah lama juga. Kapan tuh? Abis putus gitu kan. Terus ya dulunya kan ngegantungin nih ke pasangan itu, mantan kita itu waktu itu. Dan sekarang Menggantungkan kebahagiaannya ke orang Iya. ya mantan kita. Sekarang gue udah bisa menemukan kebahagiaan gue sendiri gitu. Ya intinya kita fokus mengejar mimpi kita, menemukan fokus kebahagiaannya itu gimana nih? Dari kan kayak dari putus tuh, life after break up lah Anjay. bahasanya. Iya kan berarti Iya, kakaknya benar-benar. iya. Yang tadi dibahas sama Wardah juga kan, yang me time. Iya tuh. Ya Sekarang udah ngerasain me time berarti. Udah sering me udah time gitu. sering gitu. Ya nge-mall jalan-jalan doang sih. Kalau Kak Wardah udah menemukan kebahagiaan apa yang paling tulus gitu, terus tanpa menggantungkan kebahagiaan Kak Wardah sama orang lain, tapi paling berkesan.
Yang berkesan ya, kayak dulu waktu mau lulus kan kita bertiga gitu ya, kayak apa-apa gantungin bertiga itu kemana-mana sama mereka. Tapi kan karena udah lulus udah punya kesibukannya masing-masing, jadi sekarang lebih ke dengerin musik aja atau baca-baca buku sendirian gitu, sama sih kayak me time aja. Itu tiga temennya itu emang udah nggak sekampus lagi kak atau gimana? Udah enggak, udah masing-masing udah kayak Jurusannya berbeda iya, jurusannya gitu beda. ya. Udah ada yang kerja, udah ada yang Iya, iya. itu udah beda-beda, ada udah masing-masing. Padahal menemukan kebahagiaan itu sederhana ya, kayak tadi contoh Kak Wardah apa? Baca Iya, baca baca buku atau dengar dengar musik musik. gitu. Tapi itu berkesan banget ya. Wah, obrolan kita seru banget nih. Semoga kita bisa ngebantu teman-teman yang lagi nonton podcast kita buat bisa menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan podcast di episode kita kali ini dengan tema cara agar kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Di podcast Bebas Bahagia, nggak perlu drama. Jangan lupa share pengalaman kalian dan bagaimana kalian menempuh kebahagiaan kalian dengan cara yang lebih tulus dan mandiri. See you. Hello guys, welcome to our podcast di Bebas Bahagia, nggak perlu drama. Nama gue Rima dan di sini kita bakal membahas topik yang sering banget jadi perbincangan banyak orang. Kakak-kakak yang bisa nebak gak topik apa yang bakal kita bahas hari ini? apa ya? Apa ya? Seru nih. Iya ya. Oke, topik kita kali ini yaitu cara agar kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Nah, di sini gue udah ditemani sama kakak-kakak cantik, masuk gue sendiri. Oke, kakak-kakak bisa dong kenalin namanya. Halo, nama gue Novita Ramadhani, bisa dipanggil Novita. Halo, gue Wardah Amalia, bisa dipanggil Wardah. Kakak-kakak bisa langsung sebutin dong, kakak-kakak dari universitas mana, terus jurusan apa, sekarang lagi semester berapa? Kita dari Universitas Indonesia PGRI, semester 5, jurusan apa? Bimbingan dan konseling. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengeksplorasikan cara-cara praktis untuk membebaskan diri dari ketergantungan itu dan bisa menemukan kebahagiaan yang lebih bebas. Jadi duduk santai, nikmati obrolan ini dan mari mulai perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih bebas. Sebelumnya pernah gak sih dari kakak-kakak merasa kita bahagia hanya ketika ada orang lain di sekitar kita gitu, atau kita merasa sedih dan kosong ketika orang yang kita harapkan hadir itu malah gak ada gitu, karena kan kebanyakan gitu dari orang-orang menggantungkan kebahagiaan itu dengan orang lain. Jadi ketika orang lain itu tidak bersama kita merasa sedih, kita merasa kosong gitu pada dasarnya kebahagiaan yang menggantungkan kepada orang lain itu lebih menggoda gak sih? Jadi tapi bagaimana cara tekanan anjir ngomongnya dari awalnya juga kurang sih gitu ya, dari mas aja nih mas yang podcast.